Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Dwi Retno Ningrum, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Nyoman Suci Widiastuti MK, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Yang kami hormati, Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Yang kami hormati, Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen patologi klinik, serta semua yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Kuliah Tamu Virtual Patologi Klinik FK Undip dengan judul Penggunaan Perhitungan EGFR di Laboratorium. Umumnya, kelainan ginjal pada stadium awal tidak menunjukkan gejala yang serius. Oleh karena itu, pemeriksaan fungsi ginjal menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui kondisi ginjal, terutama pada individu yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Salah satu pemeriksaan untuk mengevaluasi kondisi ginjal adalah dengan penggunaan perhitungan EGFR di laboratorium. Oleh karena itu, program studi patologi klinik FK Undip berupaya untuk menambah pengetahuan terkini terkait tantangan dalam diagnosis kelainan ginjal saat ini, dengan mengundang narasumber Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Kami berharap acara ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi kasus kelainan ginjal di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian kuliah tamu pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh Dr. Nyoman Suci Widiastuti MK, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dan akan dilanjutkan dengan kuliah dengan judul Penggunaan Perhitungan EGFR di Laboratorium yang akan disampaikan oleh Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dan dipandu oleh moderator Dr. I. Edward KSL MM, MHKes, MSI Med, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita simak sejenak visi misi program studi patologi klinik Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021 hingga 2024. Visi tahun 2024, program studi patologi klinik FK Undip menjadi pusat pendidikan profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang unggul di bidang metabolik endokrin. Misi, menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang bermutu dan unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna di tingkat nasional dan atau internasional. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Acara pada siang hari ini akan kita awali dengan sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kepada Dr. Nyoman Suci Widyastiti MK, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih MC Dr. Rima. Suara saya cukup terdengar dengan baik, nggih? Terdengar, dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Bagian Patologi Klinik FK Undip, kemudian juga hari ini kami juga mengundang dari Ketua PDS Patklin Cabang Semarang maupun anggota PDS Patklin Cabang Semarang, dan juga alumni dari PPDS Patologi Klinik FK Undip. Juga yang kami hormati Dr. Hani, matur nuwun ini atas kesediaannya untuk dicolek untuk memberikan kuliah pada hari ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan para guru besar kami, Prof. Banundari dan Prof. Lisiani. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir untuk menghadiri kuliah tamu yang merupakan suatu rangkaian dari kuliah tamu atau visiting lecture yang diselenggarakan oleh program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tahun lalu pada tahun 2022 kami menyelenggarakan 3 kuliah tamu dan 1 kuliah nasional dan 1 kuliah tamu dengan pembicara Profesor Zilvalil dari Malaysia sebagai kuliah tamu internasional. Dan pada tahun ini sesuai dengan target dari IKU dari Fakultas Kedokteran Undip pada Prodi Patologi Klinik sekaligus bagian patologi klinik untuk tahun 2023 dijadwalkan untuk menyelenggarakan 5 kuliah tamu untuk yang pembicara nasional dan 1 pembicara internasional. Hari ini adalah tahapan di mana 1 pembicara nasional dan agak terlambat dari jadwal karena mestinya trimester pertama itu adalah sebelum bulan April, tetapi oleh karena kami menyelenggarakan akreditasi dan konsentrasi penuh pada asesmen lapangan akreditasi, maka untuk jadwal kuliah tamu yang pertama pada tahun 2023 agak mundur. Sekali lagi terima kasih, ini matur nuwun sangat untuk Dr. Hani karena dengan waktu yang singkat kami colek untuk kami mohon kesediaannya untuk memberikan kuliah tamu dan alhamdulillah langsung bersedia pada jadwal yang sangat mepet dengan libur lebaran, masih bersedia untuk memberikan ilmunya, membagi ilmunya pada kita semua. Matur nuwun juga Dr. Edward yang juga secara dadaan kami minta sebagai mohon kesediaannya sebagai moderator dan alhamdulillah juga bersedia. Terima kasih juga untuk semua panitia ini, para residen yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan rangkaian acara ini pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya pada kita semua residen, tapi pada saat ini kita juga berbagi link kuliah tamu ini untuk sejawat PDS Patklin, anggota PDS Patklin Cabang Semarang dan alumni, yang semoga akan semakin menjalin silaturahmi dan sebagai bagian dari continuing education kita semua belajar bersama-sama ilmu yang update kita dapatkan dari para pakar yang sangat ahli di bidangnya. Sekali lagi pada akhir kata kami atas nama Prodi Patologi Klinik dan atas nama panitia mohon maaf nanti apabila dalam penyelenggaraan persiapan maupun penyelenggaraan acara ini masih ada kekurangan, ada kesalahan kami mohon maaf karena sekali lagi tidak ada gading yang retak, pasti ada sedikit silap kami dan mohon agar dapat dimaafkan. Mungkin sekian dari saya mohon juga nanti pada undangan-undangan berikutnya masih ada 4 direncanakan 4 kuliah tamu, kita semua bisa bergabung kembali untuk belajar bersama lagi. Sekali lagi, matur nuwun semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nyoman Suci Widyastiti MK, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, atas sambutan yang diberikan. Sebagai informasi, dimohon bagi para peserta untuk mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Acara selanjutnya yaitu kuliah tamu oleh Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dengan judul penggunaan perhitungan EGFR di laboratorium. Acara akan dipimpin oleh Dr. I. Edward KSLMM, MHKes MSI Med Spesialis Patologi Klinik Konsultan sebagai moderator. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, melanjutkan program pendidikan dokter spesialis patologi klinik di Universitas Diponegoro, dan magister biomedis di Universitas Diponegoro. Beliau juga menempuh pendidikan S2 bidang ilmu manajemen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, hukum kesehatan di Universitas Sugio Pranoto Semarang, dan juga menempuh pendidikan S3 doktoral ilmu hukum di Universitas Sultan Agung Semarang. Beliau saat ini aktif sebagai anggota PDS Patklim Cabang Semarang dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kepada Dr. I. Edward KSLMM, MHKes MSI Med Spesialis Patologi Klinik Konsultan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rima sebagai MC. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, teman sejawat, dan juga pembicara kita, Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, juga dengan Prof. Lisiani, saya lihat hadir ya, dan juga teman-teman dosen semua, teman-teman sejawat SPPK semua. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ya CV untuk Dr. Hani. Dr. Hani menempuh dokter umum di FK Universitas Diponegoro Semarang dan mengambil spesialis patologi klinik di FK Universitas Brawijaya Malang. Beliau lalu mengambil konsultan nefrologi kembali lagi ke Universitas Diponegoro Semarang dan sudah menempuh S3 doktoral ilmu kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga aktif di organisasi, yaitu sebagai anggota PDS Patklin Cabang Malang, juga sebagai Komisi Ujian Nasional Kolegium Patologi Klinik, lalu juga ikut di dalam Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau Peralmuni, juga ikut di dalam Indonesian Association for Clinical Chemistry, dan juga Asian Society for Clinical Pathology and Laboratory Medicine. Baik, Dr. Hani, mungkin selanjutnya bisa memberikan kita kuliah mengenai penggunaan penghitungan EGFR di laboratorium. Ini waktunya sangat panjang sekali, jadi bisa santai saja, mau materinya panjang juga boleh, nanti kita ada diskusinya juga ada waktu lumayan lama. Baik, Dr. Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Edward ya. Juga termasuk teman lama sahabat juga ya Dr. Edward ya. Iya dong. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Dwi Retno. Kemudian Ketua Program Studi Dr. Nyoman Suci. Kemudian para guru besar, Prof. Lisiani, Prof. Hanundari, guru-guru saya semuanya ya. Saya senang sekali Prof. Lisiani bisa hadir karena beliau lah yang banyak membimbing saya sehingga menjadi sampai seperti sekarang ini. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk anggota PDS Patklin Semarang, para alumni, dan juga yang saya sangat banggakan para PPDS ya, yang dengan semangat ya menyelenggarakan acara ini dan mengikuti siang ini. Mudah-mudahan karena saat ini dalam keadaan puasa dan siang hari tidak membuat mengantuk ya. Saya akan mencoba menyampaikan materi ini secepatnya ya, meskipun waktunya banyak, supaya nanti ada banyak waktu untuk istirahat ya, Dr. Edward ya. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat?
Ya, terlihat. Tinggal di slideshow. Belum di slideshow Ya. ya. Oke, ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, saya mendapat topik dari Dr. Suci, bagaimana sih sebenarnya penggunaan EGFR itu ya. Memang tadi dikatakan kita akan sama-sama belajar ya, saya juga bilang begitu, karena terus terang saya juga masih perlu banyak belajar tentang topik ini, dan topik ini terus berkembang ya, terus berkembang, ada banyak penelitian, ada banyak kontroversi. Ya, jadi nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, jadi saya akan menyampaikan nanti pendahuluan, kemudian tentang GFR ya. Jadi sebelum kita bicara tentang EGFR atau Estimated Glomerular Filtration Rate, maka kita perlu memahami dulu apa itu Glomerular Filtration Rate. Nah, kalau kita ya mengkaitkan GFR, memang lebih banyak dikaitkan dengan chronic kidney disease atau CKD. Nah, kenapa? Karena memang pada CKD ini merupakan suatu kondisi epidemik yang seringkali tidak nampak ya. Jadi seperti fenomena gunung es ya. Jumlahnya kelihatannya tidak banyak sekali, tapi sebenarnya ada banyak ya. Dan merupakan problem kesehatan yang mayor karena mempengaruhi lebih 10% populasi orang dewasa dengan kematian yang cukup tinggi. Apalagi sekarang program pemerintah termasuk di dalamnya adalah penanganan CKD ini ya, menjadi satu prioritas. Nah, yang menarik dari CKD sebenarnya kalau dari awal itu bisa dikenali ya, maka sebenarnya akan sangat membantu untuk memperlambat ya terjadinya kerusakan. Bahkan mungkin bisa reversible ya. Nah, namun sayangnya karena sebagian besar kasus itu tanpa gejala, seringkali pasien datang dalam keadaan sudah gagal ginjal ya. Sayang sekali karena sebenarnya dengan penata laksanaan yang baik, deteksi dini yang baik, hal tersebut bisa dihindari. Jadi terlambat mengenali maka akan mengakibatkan gagal ginjal ya. Bahkan pada data di Eropa, kalau kita lihat di gambar, 1 dari 3 orang dewasa itu memiliki resiko terjadinya CKD. Apalagi dengan umur harapan hidup yang semakin banyak ya, dengan penurunan EGFR diperkirakan 1-2 mili per tahun ya, sehingga resiko terjadinya CKD ini juga semakin meningkat. Ya, jadi seperti kita lihat pada umur di atas 60-65 tahun itu risikonya menjadi semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang CKD dan dikaitkan dengan EGFR, maka tidak bisa terlepas bahwa GFR digunakan untuk mendeteksi adanya CKD, yaitu kalau didapatkan kelainan daripada GFR kurang 60 ml per menit, minimal 3 bulan ya. Nah, selain untuk mendeteksi adanya suatu penyakit ginjal kronis, GFR juga digunakan terutama menentukan klasifikasi ya, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Nah, klasifikasi GFR atau prognostik terjadinya CKD ini digabungkan dengan data daripada albumin urin. Dan kita melihat bahwa nanti akan mempengaruhi penata laksanaannya. Kapan asesmen dilakukan? Kalau kuning 1 tahun sekali, kalau orange ya harus 2 tahun sekali. Jadi GFR berperan menentukan deteksi adanya CKD, menentukan stage ya berapa, dan menentukan penata laksanaan. Nah, namun problemnya di lapangan ada banyak sekali formula ya. Mungkin kita pernah tahu ada MDRD dan mungkin yang kita yang lama-lama ya Cockcroft Gold ya, mungkin kalau zaman saya PPDS dulu masih Cockcroft Gold yang dipakai ya. Nah, dalam perkembangannya ada CKD-EPI 2009, 2012, 2021. Kemudian ada lagi sistatin yang dipakai, ada lagi kreatin ini digabung sistatin ya. Dan ada beberapa populasi tertentu seperti di Jepang, mereka punya suatu formula untuk menentukan EGFR ya.
Jepang, Korea, Cina itu mereka memiliki sendiri ya. Sayang Indonesia kita belum memiliki ya. Meskipun sudah ada penelitian tentang hal itu. Nah, kalau kita lihat data di sebelah kanan, kita bisa melihat variasi ya. Dengan sampel yang sama, ternyata variasinya bisa GFR-nya 70 sampai 102. Nah, tentu saja ini membingungkan ya, mana yang mau kita pakai. Padahal nanti akan menentukan stage, akan menentukan penata laksanaan ya. Tapi kita lihat perbedaannya begitu jauh ya. Nah, nanti kita akan mendiskusikan hal ini dalam diskusi dan juga slide-slide selanjutnya. Mana yang kita pakai di laboratorium dari EGFR ini. Nah, sekarang topik yang kedua tentang GFR ya. Kalau kita bicara tentang GFR ya, kenapa sih GFR itu penting? Karena terkait dengan fungsi ginjal ya. Seperti yang kita sudah ketahui, fungsi ginjal itu memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, ya, asam basa dengan mengekskresikan ya produk-produk yang tidak terpakai, dan juga ada fungsi endokrin ya. Yang semuanya ini ya, terutama prosesnya dilakukan melalui filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, kemudian tubulus reabsorpsi ya. Nah, kalau kita lihat ya ginjal, saya kira kita semua sudah paham bagaimana masing-masing ya unit fungsionalnya, yaitu nefron ya, yang terdiri dari glomerulus, kemudian tubulus, semuanya memiliki peran, dan glomerular filtration rate terutama diperankan oleh glomerulus. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya mekanisme GFR ya? Jadi yang dimaksud glomerular filtration rate adalah rate ya, atau kecepatan plasma difiltrasi melalui glomerulus ginjal ya. Nah, jadi penting untuk evaluasi daripada ginjal. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ya, jadi ada ini ya yang berlubang seperti pipa berlubang, ini adalah pembuluh darah ya, kapiler ya, yang ada di ginjal ya, endotel ya. Yang kuning ini lapisan endotel, kemudian yang merah membrana basalis ya, kemudian yang luar ini adalah lapisan pedikel ya, atau epitel, atau merupakan sel ini ya, sel-sel dari kapsula Bowman ya. Jadi nanti darah dari lubang ya, pembuluh darah ini akan keluar melalui lubang-lubang yang disebut fenestra ini ya. Kemudian akan melewati membrana basalis yang berwarna merah ini, kemudian akan lewat lagi ke pedicles ya, di mana ada podosit ya, sel tadi yang mempertahankannya ya. Nah, jadi mekanisme sebenarnya filtrasi glomerulus yang kita bicarakan siang ini adalah membicarakan hal ini ya. Nah, secara skematis, jadi ada kapiler daripada glomerulus ya, dari kapiler, kemudian ada endotel. Semua bahan yang akan kita ukur ya, misalnya kita mau mengukur kreatinin kah, inulin kah ya, akan melewati fenestra endothelium, melewati basement membran yang tadi berwarna pink, kemudian melewati sel epitel Bowman ya, dan masuk ke dalam space Bowman sebagai suatu filtrat ya. Nah, kalau di sebelah kanan ini gambaran elektron mikroskopnya. Ya, bagaimana yang bagian bawah ini pembuluh darah ya, endotel, kemudian ada fenestra ya, melewati membrana basalis ya, kemudian melewati suatu food process dari Bowman epithelial cell ya, dan masuk ke kapsula Bowman berupa nanti produksi urin. Nah, sekarang bagaimana sih kita menilai fungsi ginjal ini ya, terutama untuk filtrasi glomerulus ini. Yang banyak dipakai memang pemeriksaan kreatinin. Namun sebenarnya pemeriksaan kreatinin ini tidak linier dengan glomerular filtration rate ya. Yang digunakan ya sebenarnya sebagai gold standard adalah pemeriksaan clearance atau GFR. Gold standarnya adalah inulin ya, ini dianggap sebagai golden standarnya ya. Nah,
Kemudian selain itu ya bisa digunakan marker radiolabel ya yang sering disebut juga sebagai nuklear GFR ya dengan radioisotop yang diinjeksikan kemudian dinilai bagaimana kadarnya di darah dan kadarnya di urin sehingga bisa menggambarkan tadi di darah kemudian melewati endotel ya kemudian melewati fenestra melewati membrana basalis kemudian sampai di urin berapa sih konsentrasinya? Nah, itu sebagai good standard ya. Nah, karena inulin dan radiolabel markers ini eksogen, bahan eksogen dan invasif yang harus disuntikkan ya diinjeksikan, maka menjadi prosedur yang kurang menyenangkan dan invasif. Sehingga kemudian dipakai bahan endogen, yaitu creatinine clearance ya dengan pengumpulan urin 24 jam. Nah, dengan pemeriksaan kreatinin karena dianggap kreatinin clearance dengan urin 24 jam ini permasalahannya adalah mengumpulkan urin 24 jam tidak mudah, bahkan hasilnya seringkali bias karena tidak benar preanalitiknya, sehingga kemudian dari serum kreatinin dikembangkan suatu formula atau rumus menjadi suatu estimating equation yang disebut sebagai EGFR. Nah, kita akan melihat satu-satu ya, glomerular filtration rate dulu. Jadi, glomerular filtration rate itu mengukur ya, bahan-bahan kimia yang ada di darah yang secara bebas harus difiltrasi ya. Jadi, tidak boleh dia tidak bebas difiltrasi. Harus sepenuhnya atau 100% yaitu bisa lewat endotel ya, bisa lewat filtrasi ya. Tapi, dia tidak boleh direabsorpsi. Dan juga tidak boleh tubulus itu mensekresikan bahan tersebut. Karena nanti hasil perhitungannya bisa bias. Karena nanti di urin akan diperiksa bahan tersebut. Ya. Kalau kita lihat di bawah ini rumus GFR adalah konsentrasi bahan tertentu di urin dibagi konsentrasi bahan tersebut di darah dikalikan dengan flow urin ya berapa mililiter per menit ya yang didapatkan dari rumus berapa jumlah urin 24 jam dibagi dengan menit dalam 24 jam ya. Jadi nanti hasilnya berapa unit volume per menit atau mililiter per menit ya. Nah, itu adalah GFR. Nah, sekarang kita akan membahas gold standarnya yaitu inulin clearance ya. Good standard ini perlu dipahami karena setiap EGFR nanti itu ketika dibuat rumus itu dibandingkan dengan good standard ya. Termasuk rumus MDRD, kemudian CKD-EPI, semuanya dibandingkan dengan inulin clearance ini ya. Nah, inulin clearance ini dianggap good standard karena ideal marker ya, marker yang ideal. Kenapa? Secara bebas difiltrasi sepenuhnya oleh glomerulus, tidak disekresi atau direabsorpsi oleh tubulus, tidak disintesis maupun dimetabolisme, sehingga dianggap bahan yang sangat ideal. Ya. Nah, penentuannya dengan dilakukan injeksi inulin, kemudian ya rate atau kecepatan ekskresinya ya proporsional dengan kecepatan filtrasi air maupun bahan-bahan solut dari bahan-bahan yang difiltrasi glomerular ya. Karena dianggap proporsional dengan mekanisme fisiologis di tubuh dalam rangka glomerulus memfiltrasi air maupun bahan-bahan ya tertentu dalam tubuh, maka dianggap bisa menggambarkan glomerular filtration rate. Nah, pada stage awal ketika diinjeksikan ya mungkin atau dalam keadaan normal ya maka hasilnya akan normal ya sampai keadaan hiperfiltrasi mungkin akan kita jumpai suatu kelainan. Namun problemnya kalau pengumpulan urinnya tidak bagus maka bias hasilnya. Jadi rumusnya nanti berapa kadar inulin di urin dikalikan volume ya dalam hal ini sebenarnya mililiter per menit ya nanti. Kemudian berapa kadar di darah dari inulin. Contohnya kalau di urin
kita dapatkan kadarnya 150 mg per mililiter dengan kecepatan ya atau volume urin per 24 jam adalah 1 ml per menit dan kadarnya di urin 1 mg per mililiter, maka GFR inulin ya, clearance inulinnya adalah 150 ml per menit ya. Jadi cara perhitungannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya? Inulin clearance ini bisa dilakukan dengan cara continuous infusion method maupun injeksi secara single ya. Nah, yang single injeksi ini lebih mudah pelaksanaannya, tapi yang continuous infusion ini lebih akurat ya. Jadi pasien awalnya diminta untuk minum dulu 500 ml air. Kemudian dalam 30 menit ya diambil kadar daripada inulin ya, dan juga ada yang ada di urin ya. Nah, kemudian dilakukan injeksi daripada inulin dan dilanjutkan dengan infus ya, 100 ml per jam ya. Nah, kemudian dalam 30 menit diambil sampel urin, 45 menit diambil sampel darah ya, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan data kadar inulin 3 kali yang ada di darah dan kadar inulin yang ada dari pemeriksaan 3 kali yang dilakukan di urin ya. Kemudian clearance inulin ini dihitung berdasarkan rata-rata daripada data-data yang kita dapatkan tadi ya. Nah, secara umum ya tidak banyak ya laboratorium yang rutin mengerjakan pemeriksaan inulin ini karena tidak praktis, biayanya mahal ya, karena inulin sendiri biayanya juga mahal dan waktunya butuh waktu yang lama ya. Sehingga penelitian tentang GFR itu mungkin kita sulit lakukan di sini karena gold standarnya dengan inulin ya cukup sulit juga ya pengerjaannya ya, meskipun bisa dilakukan. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menghitung clearance ya dengan inulin sebagai gold standar. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan radioisotop ya? Bahan-bahan radioisotop ini dianggap juga akurat ya. Biasanya bisa pakai iotalamat, kemudian technetium dan lain sebagainya ya. Nah, bisa dilakukan dengan single bolus ya, maupun 2 kali injeksi ya. Namun kelemahannya kalau ada pasien dengan kondisi udin ya. Nah, kemudian juga dipengaruhi kalau ada bahan yang diinjeksikan itu mengalami suatu infiltrasi pada daerah injeksi sehingga hasilnya juga bias ya. Nah, jadi kalau dengan bahan radioisotop itu bisa menggunakan slope intercept method, ada pengumpulan 2 sampel ya, 2 dan 4 jam setelah injeksi, ataupun distribution volume method, 1 kali pengambilan 2 jam post injeksi, kemudian hasilnya dihitung seperti clearance inulin tadi ya. Namun dari penelitian dikatakan pada anak-anak dengan GFR kurang 30, maka hasilnya juga dikatakan biasnya tinggi. Nah, bagaimana dengan bahan endogen ya? Kalau tadi inulin, kemudian radioisotop bahan eksogen, bahan endogen yang dipakai salah satunya adalah kreatinin. Meskipun sistatin C juga digunakan ya. Nah, jadi membutuhkan pengumpulan urin 24 jam, kemudian kita akan ukur berapa sih kadar kreatinin di urin dan di plasma ya. Kemudian dikali V ya, V ini adalah berapa mililiter per menit. Nah, kalau kita ingin mengoreksi ya, disebut corrected clearance kreatinin dengan luas permukaan tubuh, maka kita harus mendapatkan data tinggi badan dan berat badan, kemudian kita tarik garis untuk mendapatkan luas permukaan tubuh ya. Itu mungkin zaman saya PPDS, zaman Dr. Indrayani PPDS ya, ataupun Dr. Suci. Tapi sekarang dengan kalkulator kita tinggal masukkan sudah keluar berapa BSA-nya ya. Nah, contohnya ini ya, kita tinggal masukkan berapa sih volume urin, berapa sih kadar kreatinin di urin, kadar kreatinin di plasma ya.
Kemudian kalau kita mau mengkoreksi dengan luas permukaan tubuh, kita tinggal masukkan data berapa tinggi badan, berat badan, kemudian bisa kita kalkulasi. Kalau kita mau corrected, ya berarti per 1,73 meter persegi. Nah, apakah keuntungannya kalau kita corrected ya? Jadi ada yang menyebutkan dalam beberapa artikel ketika berat badan itu lebih dari 70 kilo, maka kemungkinan hasilnya akan bias ya. Dengan berat badan yang semakin besar, maka hasilnya bisa underestimated ya, di bawah nilai seharusnya ya, sehingga disarankan dengan berat badan yang ekstrim lebih 70 ataupun yang sangat berat badan sangat rendah dilakukan koreksi ya, meskipun ada juga yang memakai pokoknya setiap kali kita melakukan pemeriksaan kita gunakan ini ya BSA ini ya. Nah jadi tinggal mengkalikan dengan menambah 1,73 dibagi luas permukaan tubuh. Nah kreatinin sendiri sebenarnya bagaimana sih kaitannya dengan inulin ya dalam mengukur GFR? Pada nilai rentang yang normal, dikatakan korelasinya masih cukup bagus ya. Tapi kemudian kalau kadarnya kurang dari 60 ml, maka korelasinya menjadi kurang bagus ya. Karena ya kreatinin ini terutama diproduksi oleh massa otot, dipengaruhi oleh banyak faktor ya, jenis kelamin, kemudian usia ya. Dan karena kreatinin ini meskipun 100% difiltrasi oleh glomerulus, tapi 10% ini disekresi oleh tubulus ya. Ada sekitar 10% dari total di urin disekresi oleh tubulus. Dan sekresi antar individu dari tubulus itu juga bervariasi. Ya. Jadi ketika terjadi penurunan GFR ya, maka presentasi peningkatan sekresi kreatinin itu meningkat ya, karena nanti kadarnya di urin akan meningkat ya, sehingga nanti pada GFR yang rendah maka terjadi overestimasi kalau kita menggunakan clearance kreatinin dibanding clearance inulin. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kreatinin sendiri ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Pada acute kidney injury, karena perubahan kreatinin itu sangat cepat, sehingga GFR itu dikatakan kurang begitu bagus dipakai pada AKI ya. Karena itulah GFR banyak kita bicarakan pada CKD ya. Karena pada AKI fluktuasi kreatinin itu sangat tinggi. Kemudian dipengaruhi oleh ini massa otot, oleh etnis, ya, kemudian adanya gangguan di otot, misalkan muscular dystrophy, makan daging yang berlebihan, ya, ataupun obat-obatan penggunaan simetidin, fenofibrat, nah itu juga mempengaruhi sekresi daripada kreatinin, ya. Jadi ada inhibisi sekresi sehingga kadarnya di darah cenderung tinggi. Kemudian penggunaan antibiotik yang berlebihan yang bisa mempengaruhi kreatinase daripada yang dihasilkan usus, nah itu juga mempengaruhi nantinya perubahan dari kreatin menjadi kreatinin. Nah kemudian pada kadar kreatinin yang rendah ya, maka akan terjadi pengukuran GFR juga yang tidak linear ya. Jadi ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan kreatinin. Nah, ini ada berapa sih sebenarnya nilai kreatinin pada anak-anak ya 0 sampai 14 hari ya. Ini ada beberapa variasi nilai, demikian juga variasi GFR ya. Ada yang sering mempertanyakan sebenarnya normal GFR itu berapa ya. Nah, tapi dari National Kidney Foundation mengatakan nilai yang normal itu 90 sampai 120 ml per menit per 1,73 meter persegi ya. Meskipun pada usia muda kalau kita lihat di sini ya, itu nilai normalnya bisa 130, 120 pada wanita ya. Nah, kita bisa melihat dari hasil penelitian ini bahwa inulin clearance ya akan semakin menurun ya, baik pada laki-laki maupun pada wanita ya. Ketika umur di sini mulai dari 40 lebih ya, terjadi suatu penurunan ya, sehingga berapa sih nilai
EGFR pada usia lanjut ya, ini juga banyak kontroversi dan ada banyak penelitian terkait hal ini ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa patokannya adalah 60 ya. Sepanjang lebih dari 60 masih dianggap normal, kalau kurang 60 maka kita menganggap perlu berhati-hati terhadap risiko adanya CKD. Nah, jadi bagaimana perbandingan creatinine clearance dengan pemeriksaan GFR dengan gold standar ya? Nah, jadi kalau sepanjang lebih dari 60 ml per menit, maka dianggap korelasinya masih bagus ya. Nah, tapi ketika sudah di bawah, maka ada pengaruh tubular dan ekstrarenal sekresi kreatinin yang menurunkan GFR ya. Jadi kita tahu bahwa kadar kreatinin dan GFR itu terbalik ya. Kalau kreatininnya tinggi ya pasti GFR-nya akan turun ya. Karena adanya pengaruh kalau sekresi tubular sekitar 10%, kemudian kromatin non kreatinin juga bisa mempengaruhi serum kreatinin sekitar 10%. Nah, baik, kita sekarang akan masuk ya ke pembicaraan tentang EGFR. Nah, ya mungkin ini sekedar perlu ini ya, tahu saja EGFR itu ada 2 singkatan kalau kita browsing di internet ya. Biasanya E besar itu lebih ke arah epidermal growth factor receptor. Kalau E kecil, maka mengarah ke estimated glomerular filtration rate ya. EGFR ini lebih dikaitkan dengan suatu adanya keganasan ya, kalau E-nya besar. Nah, jadi estimated glomerular filtration rate adalah ya suatu formula untuk memperkirakan ya glomerular filtration rate yang komponen dari rumus tersebut ada umur, jenis kelamin, kemudian etnis ya, bisa juga ukuran badan ya, sebagai data tambahan dari pemeriksaan kreatinin. Kenapa? Karena kreatinin tadi dalam slide sebelumnya kita melihat memiliki banyak kelemahan ya, dipengaruhi masa otot, jenis kelamin ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana rumus tersebut bisa dihasilkan dengan model regresi ya? Kita mungkin mengenal di statistik itu ada regression model ya. Nah, dengan regression teknik yang mengkaitkan atau membuat korelasi antara ya kadar serum misalnya kreatinin dengan GFR yang dilakukan pengukuran dengan gold standar ya. Jadi kemudian dibuat suatu rumus supaya prediksi GFR menggunakan estimated GFR ini menjadi memiliki korelasi yang bagus ya. Nah, penelitian dalam pembuatan rumus ini terutama dilakukan pada populasi yang besar lebih dari 1000, terutama pada pasien-pasien dengan CKD maupun penurunan GFR ya. Nah, jadi ada banyak rumus ya, mulai dari Cockcroft-Gault ya yang awal ya. Cockcroft-Gault ini sederhana sebenarnya ya. Dulu kalau PPDS kita hafal ya. Cockcroft-Gault 140 dikurangi umur, berat badan, kemudian berapa serum kreatinin dengan faktor koreksi kalau wanita 0,8. Namun ternyata Cockcroft-Gault ini kurang akurat pada pasien yang UDIM, pasien obesitas ya. Kemudian dibuatlah suatu rumus baru yaitu MDRD ya. MDRD itu ada 2 versi, yang 6 variabel dan 4 variabel ya. Kita bisa lihat yang 6 variabel yang menggunakan suatu konstanta 170. Variabelnya apa saja? Serum kreatinin, umur, jenis kelamin, etnis ya, apakah dia kulit hitam maupun tidak. Kemudian ada data ureum dan data albumin ya, sehingga yang pertama sebagai MDRD1 dengan 6 variabel. Dalam perkembangannya, ketika kemudian pemeriksaan kreatinin harus distandarisasi dengan isotop dilution mass spectrometry ya, maka pemeriksaan kreatinin yang terstandarisasi itu kemudian mengubah konstanta ini dari 170 menjadi 186. Sehingga dianggap sebagai rumus MDRD2. Nah, ini sekitar tahun 1999 ya, MDRD ini diperkenalkan ya. Nah,
ternyata dari rumus yang kedua ini ada variabel yang dihilangkan. Jadi variabel di rumusnya adalah serum kreatinin, umur, kemudian etnis ya, kalau kulit hitam ada faktor pengkali 1,21 dan kalau wanita 0,74 ya. Nah, kemudian ada rumus-rumus lainnya, JLV ya. Ini juga menggunakan umur dan jenis kelamin hampir sama dengan Cockcroft Gold ya. Kemudian Mewar ya, ini Gates ya dan lain sebagainya. Yang saat itu yang populer ya tahun 1999 atau 2000 awal itu MDRD yang banyak digunakan ya. Nah, ini adalah Cockcroft Gold ya, kita mengulang lagi, ada rumus lagi ya, Berekuske, Salazar ya. Nah, ada juga rumus untuk anak-anak yang dibedakan jadi dua ya. Kalau 0 sampai 1 tahun menggunakan pediatric equation itu bukan menggunakan berat badan atau umur ya, tapi adalah tinggi badan ya. Jadi 0,48 tinggi badan, luas permukaan tubuh ya dibagi serum kreatininnya berbeda, agak berbeda dengan rumus yang lainnya ya. Nah, kalau umur 1 sampai 18 tahun, maka faktor konstantannya berubah menjadi 0,55. Nah, ini adalah rumus untuk pediatrik. Nah, jadi kalau kita lihat ya tadi rumus daripada GFR dalam hal ini MDRD ada perubahan ya, MDRD 4 variabel maupun 6 variabel ya. Nah, MDRD sendiri ini rumus ini didasarkan pada penelitian 1628 pasien CKD ya, dengan jenis kelamin yang berbeda, kemudian etnis yang berbeda, sehingga kemudian dihasilkan rumus MDRD ini ya. Namun dalam perkembangannya, kemudian rumus MDRD ini ya ada yang baru yaitu CKD-EPI ya, sekitar tahun 2009 muncullah CKD-EPI ini ya. Nah, kalau rumus CKD-EPI ini ya 2009, 2012 ya, dan yang terbaru 2021. Nah, nanti mungkin masing-masing bisa mengecek apakah LAS di laboratoriumnya sudah menggunakan rumus CKD-EPI yang terbaru. Karena ini yang direkomendasikan oleh National Kidney Foundation ya, menggunakan rumus CKD-EPI yang 2021. Nah, apa perbedaannya dengan CKD-EPI yang lama? Jadi kalau CKD-EPI yang lama ya 2009 itu ada suatu konstanta, kemudian ada data serum kreatinin ya. Bedanya dengan MDRD, kreatininnya ini dibagi dua ya. Jadi dianggap lebih spesifik menggambarkan variasi kreatinin dari rumus CKD-EPI ini. Kalau kreatinin kurang dari 0,9 pada laki-laki ya, maka konstantanya beda ya. Kita lihat ini ya 0,411 ini 1,2009 ya. Demikian juga pada wanita. Dan kemudian juga ada rumus CKD-EPI menggunakan sistatin C. Nah, ini juga dibedakan kalau kreatininnya berbeda, maka rumusnya berbeda ya. Berbeda dengan MDRD. Kalau MDRD tidak membedakan kreatinin kadarnya dengan perubahan rumusnya ya. Nah, kemudian CKD-EPI 2012 ya, umumnya lab mungkin kita menggunakan CKD-EPI 2012 ya. Nah, sekarang yang terbaru adalah 2021. Nah, di sini ya kalau kita lihat bahwa rumus daripada CKD-EPI ini masih menggunakan sebenarnya etnis ya, menggunakan etnis, namun kalau kita nanti masuk ke rumus yang 2021, maka etnis sudah tidak ada ya. Jadi di rumus yang baru ini ya, ini rumusnya adalah konstantanya 142 dan pemeriksaan serum kreatininnya harus sudah terstandarisasi ya. Dan kemudian ada faktor konstanta untuk laki-laki perempuan ya. Kemudian dibedakan ya, ada lagi minimum maksimum ya, ini
dari hasil regresi linearnya ditemukan rumus matematika seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita membuka rumus ini secara online ya di National Kidney Foundation, lalu akan ditanyakan tentang apakah pemeriksaan kreatinin yang kita lakukan itu sudah terstandarisasi ya. Jadi ini merupakan metode yang direkomendasikan pada orang dewasa ya, harus terstandarisasi dengan IDMS kreatininnya, menggunakan data kreatinin ya, umur, jenis kelamin dan etnis. Ya, itu kalau yang lama tapi yang baru ini sudah tidak dipakai ya. Nah, lebih akurat dibanding MDRD. Ya. Kenapa? Karena juga menggunakan spline model relationship. Jadi ada dua slope, yaitu ketika kadar kreatininnya berbeda ya. Nah, dari National Kidney Foundation ya, kalau kita buka dari yang 2021 ini ada catatan ya. Beberapa laboratorium yang masih menghitung EGFR menggunakan MDRD, maka National Kidney Foundation merekomendasikan untuk menggunakan CKD-EPI pada GFR dewasa. Ya, jadi ini mungkin yang perlu kita perhatikan ya, bahwa beberapa guideline memang merekomendasikan menggunakan CKD-EPI. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya, kalau ada banyak penelitian kontroversi. Ya, bagaimana dengan meta-analisis ya? Karena meta-analisis ini kita anggap merupakan suatu rangkuman dari penelitian-penelitian yang kemudian dilakukan uji statistik ya. Jadi meta-analisis yang dilakukan tahun 2020 ya, yang membandingkan CKD-EPI dan MDRD, terutama ini ditekankan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Dikatakan bahwa kesimpulannya CKD-EPI lebih akurat ya pada pengukuran GFR lebih 60 mili ya dibandingkan MDRD ya. Nah, demikian juga ketika digunakan untuk mengukur lebih dari 90 ml per menit ya. Nah, ini dari hasil meta-analisis disebutkan bahwa jurnal-jurnal yang terpilih dari 450-an kemudian dilakukan suatu evaluasi sehingga tinggal berapa belas ya jurnal, ternyata menunjukkan akurasi yang lebih tinggi menggunakan CKD-EPI ya ketika dibandingkan dengan gold standar. Gold standarnya adalah MGFR ya. Ketika GFR-nya lebih 60 ml per menit, maka kita lihat ya akurasi CKD-EPI lebih tinggi dibanding MDRD ya. MDRD di sebelah kiri garis vertikal ini ya, ada satu penelitian saja yang menyebutkan, dan kalau kita lihat diamondnya di sini menunjukkan tidak menyentuh garis vertikal ya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil penelitian ini bahwa akurasi CKD-EPI dianggap lebih bagus pada pengukuran GFR 60 per mililiter. Namun ketika kadar GFR dengan gold standard dengan rata-rata min GFR ya kurang 60 mili, kita bisa melihat hasilnya hampir sama ya, tidak ada perbedaan signifikan ya. Kita lihat diamondnya juga memotong garis vertikal, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara MDRD dan CKD-EPI ya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari data penelitian ya yang tidak masuk kriteria karena yang dipakai ini kemudian adalah minimal 100 sampel. Penelitian Liu ini waktu itu ada kriteria yang tidak masuk ya, dan di situ kita bisa melihat menunjukkan akurasi pada CKD-EPI, namun memang diamondnya ini menunjukkan gambaran yang kurang signifikan ya. Nah, itu dari hasil meta-analisis ya. Kemudian apakah overestimate ataukah underestimate dari MDRD dan CKD-EPI ini ya? Kalau kita lihat di sini bahwa ya di sini tidak berbeda signifikan ya, ketika pada MGFR standar GFR lebih 90 mili, MDRD ini underestimate maupun overestimate-nya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Nah, namun pada standar GFR kurang 60 mili ya cenderung overestimate ya.
Jadi pada kadar kurang 60 mili MDRD kalau dipakai overestimate ya. Nah, ini juga kita lihat ya lebih ke arah overestimate ya. Pada yang kurang 90 mili. Ya, nah bagaimana dengan CKD-EPI? Nah, kalau CKD-EPI ketika EGFR-nya lebih dari 90 mili ya, cenderung underestimate ya, meskipun beberapa penelitian menyebutkan lebih bagus menggunakan CKD-EPI pada EGFR lebih 90 mili atau pada keadaan hiperfiltrasi, sehingga bisa digunakan sebagai deteksi awal terjadinya hiperfiltrasi pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Seperti kita ketahui pada diabetes itu pada awal maka GFR-nya tidak akan langsung turun, tapi akan naik ya lebih dari 100 ya, rata-rata bisa 125 sampai 140 ml per menit ya. Nah, sementara MDRD kurang bagus kalau sudah mendeteksi di atas 90 ml per menit ya. Nah, di sini kalau lebih 60 liter per menit dikatakan beberapa penelitian mengatakan underestimate ya. Kalau ini lebih 90 cenderung overestimate ya. Nah, itu beberapa hasil penelitian menunjukkan seperti itu, dan kalau kita lihat di sini bahwa akurasi penggunaan CKD-EPI kita lihat di sini signifikan ya dari diamondnya di sini ya, sementara yang MDRD memotong garis vertikal. Nah, bagaimana sekarang dengan orang-orang dengan usia lanjut ya? Jadi kemudian di salah satu penelitian di Cina ya membandingkan estimated glomerular filtration rate dengan kreatinin, sistatin C maupun gabungan kreatinin sistatin C pada orang-orang dengan usia lanjut ya. Ini ada mengevaluasi 11 rumus ya, atau formula GFR ya. Ada yang Cockcroft, kemudian ada yang CKD-EPI kreatinin, Lan-Malmo Revise ya, Berlin Initiative Study ya, kemudian menggunakan yang lainnya ya. Nah, ini hasilnya bahwa pada orang dengan usia lanjut ternyata CKD-EPI memiliki korelasi ya dengan kalau M di sini menunjukkan good standard ya, MGFR ya, menunjukkan korelasi yang cukup bagus ya pada umur 65 sampai 79 tahun yaitu 0,92 lebih 80 tahun 0,8 ya. Pada pasien dengan diabetes juga bagus 0,9 ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan CKD-EPI kalau yang sistatin? Ternyata CKD-EPI kreatinin berdasarkan penelitian ini lebih bagus dibandingkan CKD-EPI, meskipun banyak penelitian lain menyarankan CKD-EPI sebagai EGFR CKD-EPI sebagai alternatif kalau adanya permasalahan dari CKD yang kreatinin ya. Nah, kalau kita lihat yang gabungan ya ternyata hasilnya ya lebih bagus ya, lebih tinggi hasilnya dibanding keduanya, baik CKD-EPI kreatinin maupun CKD-EPI sistatin C ya. Dengan korelasi 0,92 ya, kemudian kalau lebih 80 tahun 0,87 ya. Jadi di sini dia lebih bagus di lebih 80 tahun dibanding hanya kreatinin saja. Lebih bagus yang gabungan ini dibanding yang sistatin C pada umur 65 sampai 79 tahun. Demikian juga pada yang diabetik ya. Nah, jadi kemudian dari hasil penelitian itu juga ingin dilihat berapa sih sebenarnya akurasinya ya, dengan menggunakan P30% ya. Akurasi P30% ini menggambarkan berapa persen sih dia masih masuk ya, biasnya itu kurang dari 30% dari hasil perbandingan EGFR dengan dibandingkan standar ya. Jadi kalau kita lihat P30%-nya CKD-EPI kreatinin 65, CKD-EPI sistatin C 65, tapi CKD-EPI yang kreatinin sistatin C 72. Yang paling bagus justru FAS ya. FAS ini adalah full age spectrum equation ya yang dipakai memang pada orang-orang dengan usia lanjut ya. Kita lihat lebih bagus ya dibanding CKD-EPI ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan kondisi diabetik, juga hampir sama, CKD epikreatinin sistatin C juga lebih bagus dibanding pemeriksaan sendiri-sendiri. Dan di sini FAST ini ya juga ternyata bagus ya, juga bagus ya, lebih bagus dibanding yang kreatinin. Ya, ini berdasarkan penelitian di Cina ya. Nah, kalau kita lihat, kalau berdasarkan juga gold standard, ya kita bisa melihat bahwa akurasinya CKD epikreatinin gabungan ini juga lebih bagus ya dibanding kalau sendiri-sendiri pengukurannya. Baik pada MGFR lebih 60, kemudian 30 sampai 59 maupun kurang daripada 30 ya. Nah, bagaimana AUC-nya ya, kurva ROC-nya. Nah, ternyata bahwa CKD epi kreatinin sistatin C 94, CKD epi sistatin 92, kalau kreatinin 93 ya. Nah, ini lebih bagus daripada FAST maupun BIS ya. Dengan sensitivitas 94, spesifisitas 79 ya. Jadi di sini kita bisa melihat dari semua partisipan segala umur, maka yang bagus adalah CKD epi kreatinin sistatin C. Sementara pada usia lanjut ya kita melihat sistatin C, CKD epi sistatin sama kreatinin hampir sama hasilnya CKD epi yang kreatinin ya. Jadi pada usia lanjut pun hampir sama ya, nilainya 94% AUC-nya. Nah, pada pasien dengan diabetik dan non-diabetik pun AUC-nya lebih dari 94 dengan sensitivitas spesifisitas lebih dari 80%. Nah, jadi itu tadi adalah gambaran ya bagaimana penggunaan beberapa macam EGFR. Nah, bagaimana dengan penelitian di Jepang? Kalau di penelitian kalau di Cina tadi pada orang usia lanjut, di Jepang ini pada orang dewasa tapi tanpa kelainan ginjal ya. Nah, ini adalah gambar yang tadi di awal ya saya masukkan di PowerPoint ya, ada 469 partisipan ya. Digunakan MDRD, CKD epi. Nah, Jepang ini mempunyai suatu formula sendiri yaitu Japanese Creatinine Based Formula. Ini yang dipakai sebagai pembanding ya dari formula-formula yang lainnya ya. Seperti tadi saya sampaikan ternyata dari rumus ya formula yang digunakan di Jepang sendiri itu 71 kalau dibandingkan dengan CKD epi ya yang 2021 itu 94, selisih 20 ya. Tentu saja ini juga termasuk tinggi ya. Tapi memang di Jepang memang menggunakan ini rumus ini ya karena sudah disesuaikan dengan etnis ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Cohen kapas atau kapas statistiknya, di mana yang paling hijau itu menunjukkan kapas statistik nilai yang tinggi, yaitu antara CKD epi dengan MDRD ya. Nah, ataupun CKD epi ya, kalau kita lihat. Nah, CKD epi dengan JPN kreatinin ini yang dipakai di Jepang ya, ternyata memang korelasinya masih kurang begitu bagus ya di sini ya. Nah, baik, kita akan mengakhiri ya, segera mengakhiri. Nah, bagaimana kemudian guideline-guideline ya menyatakan terkait EGFR ini? Nah, NICE guideline sendiri ya menyebutkan ya bahwa kalau ada pemeriksaan kreatinin jangan lupa EGFR harus dilaporkan juga. Nah, NICE ini mengatakan menggunakan CKD epi ya. Dengan menggunakan suatu pemeriksaan kreatinin yang sudah distandarisasi. Yaitu contohnya menggunakan enzymatic assay ya. Jadi nanti kalau kita membuka National Kidney Foundation maka ada pertanyaan apakah assay yang dilakukan sudah terstandarisasi atau enggak ya. Jadi yang disarankan NICE guideline ini CKD epi. Nah, bagaimana dengan sistatin C ya? Apakah ada guideline yang juga merekomendasikan ya? Kita tahu bahwa sistatin C merupakan berat molekul rendah ya. Secara bebas 100% difiltrasi glomerulus di metabolisme ya. Sehingga kemudian tidak ada yang dikeluarkan di urin.
tapi dia ada beberapa kelemahan juga meskipun tidak dipengaruhi umur, jenis kelamin, massa otot ya seperti pada kreatinin. Tetapi beberapa penelitian adanya rokok, C-reaktif yang protein yang tinggi, penggunaan steroid dan gangguan tiroid dikatakan bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan sistatin C. Nah, jadi kalau kita mengacu pada National Kidney Foundation ya, kalau kita ingin menghitung EGFR sistatin C, kita tinggal masukkan saja data sistatin C ya. Nah, contoh ini adalah kalau kita mau menggunakan EGFR, kreatinin dan sistatin C ya. Kita masukkan kedua-duanya ya. Kemudian kita harus menentukan apakah ada standarisasi pemeriksaan yang kita gunakan ya. Ternyata hasilnya itu bisa berbeda. Kalau CKD-EPI kreatinin dari data yang kita masukkan, maka EGFR-nya 19, CKD-EPI kreatinin sistatin C4, CKD-EPI sistatin C1 ya. Nah, jadi memang ada perbedaan ya. Nah, kalau kemudian kita gabungkan data ini dengan data ACR ya di kalkulator EGFR kalkulator National Kidney Foundation, maka secara otomatis di situ juga akan dihitungkan ya kategorinya apa, kategori GFR-nya, kategori albumin kreatinin rasionya, klasifikasi CKD-nya masuk yang mana, resikonya apakah dia sedang, rendah, atau tinggi, dan penata laksanaannya bagaimana ya, berapa kali harus monitoring. Nah, itu akan keluar secara otomatis ya, sehingga sangat membantu sekali adanya EGFR kalkulator ini. Nah, jadi rekomendasi ya atau ini ya KDIGO Executive Conclusion dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau menilai fungsi ginjal tidak hanya EGFR atau GFR ya, karena kidney damage itu juga ditentukan adanya albumin uri. Karena beberapa kasus bisa terjadi tidak ada albumin uri tapi kreatinin meningkat atau kreatininnya masih normal tapi ada albumin uri sehingga keduanya perlu sebenarnya dilakukan pemeriksaan ya. Beberapa studi 90.000 lebih mengatakan ketika EGFR kreatinin 60 sampai 74, EGFR sistatin C sudah lebih rendah ya. Sama seperti tadi contoh ya di EGFR kalkulator tadi juga sistatin C cenderung rendah ya. Kemudian meta studi lainnya yang melibatkan 440.000 lebih partisipan juga menunjukkan ketika EGFR 60 sampai 75, EGFR sistatin C kurang dari 60 ya. Nah, yang direkomendasikan pada high income setting ya, karena sistatin C kan mahal, adalah kombinasi EGFR kreatinin dan sistatin C dan jangan lupa digabung dengan albumin kreatinin rasio ya. Karena inilah yang akan membantu untuk bisa mendeteksi secara dini ya. Namun ya sekali lagi disimpulkan pada high income setting ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya sebagai kesimpulan bahwa ada banyak variasi daripada pengukuran EGFR, tetapi sebagian besar guideline memang merekomendasikan menggunakan CKD-EPI ya. Meskipun CKD-EPI sendiri juga tidak ideal 100%. Ya, pada keadaan EGFR lebih 90 dikatakan bagus dibanding MDRD. Tetapi pada keadaan kurang dari 60 ml per menit GFR, sama dengan MDRD, maka cenderung ada bias yaitu overestimasi ya. Meskipun ada beberapa penelitian saling kontroversi ya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita akan sama-sama belajar dengan sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Edward. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hani sudah memaparkan ya berbagai macam rumus-rumus dan pengertian tentang GFR. Ini saya juga refreshing nih Dr. Hani yang sudah lupa ya lama tidak mempelajari perginjalan, bukan bidang khususnya sih. Baik, kita langsung masuk saja pada tanya jawab diskusi. Nanti diskusi ini bisa saya bacakan. Kalau ada yang mau bertanya bisa menulis di kolom chatting ataupun nanti masih belum puas boleh ngacung gitu ya. Ngacung untuk berdiskusi langsung ya, raise hand. Untuk pertama pertanyaan dari Dr. Meta dan Dr. Hani. Jika ada pasien melakukan pemeriksaan fungsi ginjal lengkap seperti urium kreatinin dan sistatin C,
minta perhitungan EGFR nih. Nah, baiknya menggunakan parameter yang mana, kreatinin atau sistatin. Nah, kalau saya nambahin ataukah kombinasi ya gitu. Dan jika perhitungan keduanya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda, mana yang disampaikan nih, yang tinggi atau yang rendah EGFR-nya? Monggo, Dr. Hani. Baik, terima kasih Dr. Mita pertanyaannya ya. Saya kira ini menjadi problem kita di lapangan ya. Nah, kalau ada kreatinin, sistatin C dan permintaan kemudian EGFR ya, tadi Dr. Ita sudah sampaikan memang kalau dari hasil literatur ya yang disarankan memang gabungan EGFR, kreatinin dan sistatin C. Nah, mana yang akan dikeluarkan? Tentu saja kita mengeluarkan salah satu saja, jangan semuanya karena akan membuat bingung ya. Kalau menurut saya ya dikeluarkan yang EGFR, sistatin C dan kreatinin ya. Karena dari tadi yang dari penelitian tadi yang saya sampaikan menunjukkan hasil ROC yang lebih bagus EGFR, sistatin C dan kreatinin. Dan dari slide yang terakhir ya conclusion kajiku tadi pada high income ya sebenarnya disarankan penggunaan EGFR, sistatin C dan kreatinin dan tidak lupa juga pengukuran albumin kreatinin rasio. Ya, saya kira itu Dr. Isma. Terima kasih Dr. Mita Ya, baik. pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi juga ini sudah disampaikan di slide ya, karena sekadar EPI ada yang kreatinin saja, sistatin saja, dan campuran ya, kreatinin, sistatin, ya, ada campuran. Tapi dari yang slide terakhir tadi, mendekati terakhir, ada tambahan ya. Untuk ACR-nya jangan lupa ya, albuminurianya itu juga dinilai. Baik, terima kasih Dr. Hani. Kita mau lanjut pada pertanyaan berikutnya oleh Dr. Chania ini. Pada pasien gangguan fungsi ginjal atau CKD yang masih menjalani terapi konservatif atau belum menjalani hemodialisis, mana yang sebaiknya dimonitor nih? Kreatinin saja cukupkah itu? Monggo Dr. Hani. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Siani ya. Nah, Tania, kalau pasien Sania, maaf Sania ya. Kalau pada pasien CKD masih terapi konservatif belum hemodialisis, mana yang dimonitor? Kalau menurut saya yang dimonitor adalah EGFR dan rasio albumin kreatinin ya. Karena itu akan menentukan staging ya seperti tadi tabel tadi ya, menentukan resikonya apakah sangat tinggi merah, orange, kuning, hijau ya. Itu akan lebih komprehensif kalau monitoringnya dua-duanya. Hanya problemnya memang pada pasien CKD itu sangat sulit ya karena urinnya seringkali juga sangat sedikit ya sehingga evaluasinya menjadi sulit ya. Nah, sehingga memang kalau memang tidak memungkinkan maka menggunakan kreatinin ya. Kita tidak menggunakan sistatin C dalam hal ini ya kecuali kalau memang ada suatu kondisi khusus ya di mana perlu konfirmasi dalam hal ini misalnya ya masa ototnya yang hilang ya misalnya pasien ini misalnya amputasi ya atau muskular distrofi atau hal-hal yang sangat mempengaruhi kreatinin maka bisa kita gunakan EGFR yang sistatin C. Demikian Dr. Edward. ya baik, terima kasih sudah jelas ini sudah dijawab oleh Dr. Hani, pertanyaan Dr. Chania. Baik, selanjutnya kita langsung ke Dr. Isni. Dr. Isni SPPK ini ya, dari Malang nih. Baik, menanyakan di praktek sehari-hari kadang ada hasil-hasil kreatinin di bawah nilai rentang rujukan. Kira-kira apa saja yang dapat mempengaruhi hasil tersebut? Mengingat QC dan tren QC itu sudah masuk. Nah ini permasalahan mungkin ini. Bagaimana Dr. Hani? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya Dokter Isni ya, saya kira di lapangan kita sering juga ya, ini kok rendah sekali ya kreatininnya ya. Nah, sepanjang QC sudah masuk ya, dan memang tidak ada permasalahan ya dengan alat maupun reagen kita. Karena gini ya, QC itu kan kita sering melakukannya kan sehari satu kali ya, pagi ya. Tapi kita tidak tahu sore atau malam itu apakah ada masalah ya. Karena sebenarnya kan berdasarkan jumlah sampel itu kan ada rumus ya sebaiknya QC itu dilakukan berapa kali ya. Bahkan waktu saya sempat dulu melihat lab di luar ya yang mengerjakan transplantasi ginjal ya, itu mereka mengerjakan QC urinalisis itu sehari 3 kali ya.
pagi, siang, malam. Setiap kali ganti shift itu dilakukan QC ya. Nah, memang kalau pagi QC-nya masuk, kemudian terjadinya sore atau malam, kita memang perlu melihat ya hasil-hasil sekitarnya di antara sekitar sampel itu bagaimana ya. Nah, kalau kita yakin QC-nya bagus, hasilnya bagus, maka kita melihat kondisi pasien. Apakah ada penurunan massa otot yang ekstrim ya? Karena kita tahu bahwa kreatinin itu sangat dipengaruhi oleh massa otot ya. Jadi kita perlu pertimbangkan hal itu dan juga faktor-faktor lainnya yang tadi ada di tabel ya yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan kreatinin ya. Saya kira begitu Dokter Edward jawabannya. Ya, baik, terima kasih Dokter Terima Hani. kasih. Mungkin juga harus dilihat ya usia pasien juga ya. Kalau baby yang unyu-unyu itu baru jebrol gitu ya, mungkin mungkin lebih di bawah dari nilai normal gitu ya, Dokter Hani juga bisa ya. Dan juga memang ya namanya QC ya, kita juga melihat alat dan reagen juga mungkin. Jadi mau dapat dievaluasi diperhatikan dulu ya. Oleh pertanyaan oleh Dokter Bima, manakah yang sebaiknya digunakan sebagai perhitungan EGFR, terutama pada pasien DM dengan gangguan ginjal? Perlukah pemeriksaan ini dilakukan monitoring fungsi ginjal pada pasien DM? Ya, jadi untuk pasien DM dengan gangguan ginjal itu EGFR-nya baiknya yang mana nih? Lalu monitoringnya apakah pakai rumus itu tetap? Silakan Dokter Hani. Ya, baik. Terima kasih Dokter Wilma untuk pertanyaannya bagaimana EGFR pada pasien diabetes ya. Nah, tadi meta analisis tadi adalah evaluasi EGFR pada pasien diabetes ya. Nah, meskipun tadi dikatakan CKD-EPI ketika kurang dari 60 ml per menit tadi overestimasi ya. Ternyata CKD-EPI dianggap tetap lebih bagus dibanding MDRD ya. Sehingga kalau menurut saya sebaiknya menggunakan rumus CKD-EPI ya. Dan yang disarankan sekarang adalah CKD-EPI yang tahun 2021. Ya, saya kira itu Dokter Edward jawaban saya. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik, tetap ya unggulannya CKD-EPI 2021 ini ya. Nomor satu Ya. utamanya, walaupun mungkin banyak bias tadi seperti Dokter Hani juga diutarakan gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan bias-bias tadi ini selanjutnya pertanyaannya oleh Prof. Lisyani ya. Nanti Prof. Lisyani kalau nggak puas bisa langsung mengeluarkan suara saja ya Prof. Lisyani. Pertanyaannya adalah apakah tepat rumus CKD-EPI diterapkan untuk menilai GFR pasien yang sedang menjalani hemodialisis yang jelas nilai GFR-nya jauh di bawah 60. Setahu saya, CKD-EPI memang ditunjukkan untuk menilai gangguan fungsi ginjal dini supaya masih bisa reversibel, yaitu 60 ke atas. Ya, silakan Dokter Hani. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nanti Maksudnya mohon koreksinya. CKD-EPI kreatinin ya? Oh, J, Prof. Oke. Ya. Nah, nanti mohon koreksinya kalau pendapat saya masih banyak kekurangannya, Prof. Ya. Jadi sepanjang saya tahu, J, Prof. J, memang CKD-EPI tadi dari meta-analisis, kalau kurang 60 ml itu kurang bagus. Ya. MDRD juga demikian ya. Nah, justru yang menarik itu yang fax tadi itu hasilnya lebih bagus, Prof. Tapi memang itu tidak dipakai secara luas ya, mungkin karena penelitiannya juga tidak sebanyak CKD-EPI. Kalau CKD-EPI ini penelitiannya kan pada 8.000 populasi dengan etnis yang variasi etnisnya itu bermacam-macam dibanding juga MDRD. Nah, jadi menurut pendapat saya tetap menggunakan CKD-EPI kreatinin karena sampai sekarang meskipun dengan segala kelemahannya dianggap lebih baik dibanding yang lainnya, Prof. Kalau menurut pendapat saya, Prof. Mungkin Prof ini ya banyak pengalaman, monggo Prof. Kalau ada yang ingin disampaikan. Dokter Hani, memang penelitian dengan penelitian sering satu dengan yang lain itu berbeda pendapat ya. Tapi memang sebenarnya CKD-EPI itu ditujukan untuk menilai gangguan fungsi ginjal yang dini, jadi 60 ke atas. Ya.
Kalau di bawah itu masih ada yang berpendapat, tadi Dr. Hadi menyampaikan MDRD ya, masih juga sama jeleknya, tapi masih ada yang berpendapat kalau di bawah itu memang MDRD itu lebih bagus. Akan tetapi kendalanya MDRD itu kan masih tergantung banyak faktor. Ya, rumusnya juga banyak. Ada MDRD tadi 6, 4, 2, bahkan ada Chinese MDRD, ada Japanese MDRD, tapi belum ada Indonesian MDRD kan? Ya, itu yang menjadi kendala. Jadi untuk MDRD itu kendalanya di situ. Ya, tapi memang ada pendapat yang menyampaikan begitu. Kalau di atas 60 CKD-EP lebih bagus. Kalau di bawah 60 MDRD lebih bagus. Akan tetapi memang susah diterapkan karena kita sendiri belum pernah melakukan penelitian itu sesuai dengan etnis dan sesuai dengan itu modification of diet dan sebagainya di kita. Nah, saya pernah berdiskusi dengan sejawat di Bandung. Beliau menggunakan MDRD yang Chinese rumusnya. Jadi ada MDRD yang diteliti di Chinese, jadi MDRD Chinese. Karena ada Chinese, ada Japanese, karena dipandang Chinese lebih sesuai untuk Indonesia katanya. Tapi saya sendiri tidak tahu, itu berdasarkan sejawat di Bandung, dan beliaunya juga sudah pernah melakukan penelitian untuk MDRD di Bandung, tentunya di sekitar Bandung, dengan membedakan antara Chinese dan Japanese. Jadi MDRD itu memang banyak rumusnya, itu yang susahnya untuk diterapkan. Ya. Tapi kalau tadi yang penelitian yang disampaikan Dr. Hani, tadi kan tidak di timur ya itu. Apa dilibatkan juga etnis dari timur? Yang meta analisis ya, Prof. Ya. Yang meta analisis semua etnis, Prof. Oh, dimasukkan semua. Dan itu dipandang tetap lebih bagus CKD-EP itu tetap dikatakan kalau untuk CKD-EP tetap lebih bagus apabila nilainya lebih dari 60, bukan gitu Dokter Hani? Iya, betul Prof. Jadi justru untuk screening ya disarankan justru CKD-EP ya seperti yang disampaikan Prof. Apalagi kalau lebih 90 ml itu sangat bagus CKD-EP. Karena pada waktu penelitian 8.000 sampel itu termasuk adalah partisipan yang memiliki EGFR lebih dari 100 ya, berbeda dengan yang MDRD. Sehingga memang keunggulannya terutama dibanding MDRD ketika EGFR kurang 60 tinggal ya Mai ya. 60 maupun 90. Kalau kurang 60 kedua-duanya dianggap hampir sama, Prof. Ya masih kurang bagus, overestimasi. Ya baik, terima kasih. Yeah. Ya baik, terima Baik. kasih, Prof. Terima kasih atas diskusinya Prof. Lisyani. Jadi memang ini penelitian memang berbeda-beda gitu ya. Jadi tetap memang CKD-EP 2021 yang utama. Tapi kalau di bawah 60 ini ya bias tadi ya, seperti kembali lagi masalah bias ini yang menjadi permasalahan ya, karena memang secara in vitro itu memang berbeda dengan in vivo ya. Untuk manusia ini memang kita bagaimana kita bisa menggambarkan keadaan tubuh in vivo ini yang selama ini kita harus selalu mencari-cari formula gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Lisyani atas diskusinya yang menarik. Selanjutnya saya akan membacakan lagi dari Dr. Indrayani. Dr. Indrayani bertanya, slide jurnal mungkin ya, slide jurnal usia lanjut sampai 79 tahun. Bagaimana dengan usia di atas 80 tahun dengan CKD tanpa DM? EGFR 26, pre-HD untuk menghindari over-underestimate, formula mana yang dipakai? Silakan Dr. Hani. Ya, baik ya Dr. Indrayani. Dengan usia lebih 80 tahun dengan CKD tanpa DM, EGFR 26, pre-HD untuk menghindari over underestimate, formula mana yang dipakai ya. Dr. Indrayani memang karena adanya risiko overestimate, underestimate ya. Kalau menurut pendapat saya Dok, mungkin 2 formula ya. Gabungan daripada sistatin C dan kreatinin. Kenapa?
karena kreatinin memiliki kelemahan. Sistatin C kalau kita hanya pakai kreatinin ada kelemahan. Kita pakai sistatin C juga ada kelemahan ya. Dan jadi dari kombinasi keduanya diharapkan itu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Atau dok sebenarnya ya harus mungkin melakukan clearance kreatinin ya, bukan lagi EGFR ya. Clearance kreatinin atau GFR yang sebenarnya ya itu lebih bagus ya. Nah mungkin seperti itu Dokter Indrayani. Nah kemudian terkait kan kita ini mungkin jadi bingung ya, ini rumus ini penelitian mengatakan masih belum bagus ya, semua rumus sudah ada yang ideal. Nah tapi mungkin yang penting perlu kita perhatikan, kita jangan hanya melihat oh ini angkanya 80, ini misalnya kurang dari 60 kita dapatkan 50 ya, wah ini bias ini. Nah kemudian sebulan lagi misalnya kita dapat 40, sebulan lagi kita dapat 30. Yang perlu kita pertimbangkan adalah delta penurunan, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan angka saja, tapi bagaimana trennya dari EGFR-nya tersebut ya. Kalau trennya penurunan berarti ada sesuatu ya. Nah mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Dokter Indrayani dan juga Dokter Edward. Ya baik, terima kasih Terima Dokter kasih. Hani deh. Jadi Dokter Indrayani jawabannya adalah menggunakan GFR yang asli gitu ya. Ada tambahan ini Dokter Indrayani mau bertanya mungkin, membuka mic mungkin. Maaf, satu lagi boleh ya dok? Ya silakan Dokter Di Indrayani. tempat kami itu kan ada paket untuk pre dan post HD. Pada kreatinin di bawah 6 yang HD itu biasanya kan pasiennya mungkin ada sesak nafas sehingga dia tidak untuk menurunkan kreatinin HD-nya, tapi biasanya dengan ultrafiltration ini ya, jadi istilahnya di SU surgical ultrafiltration, jadi keluar plasmanya kira-kira ada untuk 1 liter 500. Nah, pada post HD itu kreatininnya itu lebih tinggi. Jadi misalnya pre HD kreatininnya 3, post HD malah 2, sekian. Nah, dari di sini solusi kami selama ini tuh saya suruh ulang nanti pada HD berikutnya karena paket kan nggak bisa dipukul, jadi pre dan post. Mohon bertanya bagaimana pengalaman di Rumah Sakit Saiful Anwar? Apakah pernah terjadi seperti ini? Terima kasih Dokter Hani, Dokter Edward. Ya baik, silakan Dokter Hani. Ya Dokter Edward, maaf saya tadi suaranya putus-putus, jadi dari 3 jadi 2,4 begitu ya? Oh iya, 2,1. Ya, jadi contohnya, jadi pada paket HD, pasien yang jadi lebih tinggi begitu ya Pos HD? Pos HD lebih tinggi ya, kebalik saya maaf. Jadi pasiennya itu memang kreatinin HD-nya itu tidak hanya menurunkan kreatinin tapi dia sesak, itu udem paru. Nah, dengan menggunakan surgical ultrafiltration itu disedot plasmanya tuh keluar mungkin 500 atau 1000. Tapi kreatinin paskanya itu justru malah lebih tinggi. Sehingga kami nggak mungkin mengeluarkan, ya orang awam kan nggak tahu. Sehingga saya ulang untuk paket yang berikutnya. Apakah di Rumah Sakit Saiful Anwar pernah terjadi seperti itu? Terima kasih. Itu biasanya berlaku untuk kreatinin yang rendah. Jadi bukan yang kreatinin tinggi, biasanya di bawah 5. Terima kasih Dokter Hani. Ya Dokter Hani, silakan. Ya, makasih. Jadi memang pasien dengan pre HD, post HD itu kadang-kadang hasilnya ya dalam tanda petik kacau ya. Hasil elektrolitnya itu juga kadang kok nggak sesuai, habis HD kok malah lebih tinggi gitu ya. Kadang seperti itu ya yang kita alami. Nah memang kalau jadi hal seperti ini memang ada banyak faktor, juga kami seperti itu Dokter Indrayani ya. Ada banyak faktor yang memang perlu kita pertimbangkan ya, seperti tadi kelemahan kreatinin, dan memang saya kira perlu pengulangan itu sudah tepat Dokter Indrayani. Jadi kita minta pasiennya untuk mengulangi lagi pemeriksaan dengan jeda waktu ya, supaya benar-benar mungkin ada faktor-faktor obat-obatan yang kita tidak tahu ya, yang bisa mempengaruhi hasil itu. Harapannya nanti dengan pemeriksaan ulangan itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Mungkin jawaban saya seperti itu, Dokter Indrayani. Ya, terima kasih Dokter Hani, Dokter Edward. Yang saya lakukan memang itu, saya ulang untuk paket berikutnya karena keburu pasiennya kan pulang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dokter Hani atas jawabannya, dan ini sharing kasus ya untuk Dokter Indrayani, jadi kita bisa mengerti. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Nanti setelah pertanyaan ini pertanyaan terakhir nih. Jadi nanti setelah ini mungkin kita buka diskusi langsung open mic saja ya. Ataupun masih ada yang mau menulis lagi juga boleh, enggak apa-apa. Baik,
pertanyaan boleh dari Dr. Novita Sari. Bolehlah. Dr. Sari, Halo, halo, bertanya halo. dokter untuk pemeriksaan ya Prof, gimana Prof? Halo Prof. Masih di mute Prof, Iya boleh langsung, Dokter Edward. masih di mute Prof. Lo yang membisukan bukan? Nah. Oh iya, ini sudah kedengeran Prof. Iya. Loh. Ya, pencet mati lagi Prof. Sudah? Ya ini Iya. kedengeran ya, oke. Iya, Dokter Hani, rumus EGFR itu memang ada batasannya ya, diberlakukan untuk hal-hal apa saja saya rasa. Jadi kalau memang usianya sudah di atas 70, tadi Dokter Hani menyampaikan yang disampaikan oleh Dokter Indrayani untuk usia 90, kan itu di atas 70 ya. Memang yang terbaik adalah clearance ya Dokter Hani. Tetap hanya clearance kan kendalanya nanti untuk penampungan urin segala macam, ya kan? Ya memang untuk rumus EGFR ini ada batasannya ya. Ya. Jadi terutama untuk yang kreatinin tadi kalau ada kelainan otot, kalau ada udem, ada obes, ada kakektis, ada kelumpuhan gitu ya. Dan juga usia itu ya. Jadi faktor-faktor itu tetap harus diperhatikan untuk penggunaan EGFR. Memang seperti yang Dokter Hani sampaikan tadi, kalau semuanya itu bisa disingkirkan, baru bisa dipakai EGFR. Kalau tidak ya kita kembali ke clearance. Ya, tapi kendalanya di clearance harus hati-hati ya. Penampungan urin dan sebagainya kan harus tepat. Jadi kalau untuk pasien yang ambulatoar mungkin sulit. Kalau yang di rumah sakit mungkin bisa dikerjakan dengan baik. Saya rasa Dokter Hani juga seperti itu ya. Tadi saya mendengar yang disampaikan. Ya. Ini ya. Iya, sesuai Prof sama. Ya, untuk kelengkapan saja mungkin ada disampaikan penggunaan EGFR sebaiknya untuk apa-apa gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof tambahannya. Sama-sama. Ya, saya lanjut dulu ya untuk pertanyaan berikutnya. Mohon bertanya, dokter, untuk pemeriksaan EGFR pada anak diperlukan untuk monitor fungsi ginjal. Nah, ini formula yang paling baik apa? Monggo Dokter Hani. Oke, baik, terima kasih Dokter Sari. Yang formula yang baik pakai SWOT ya, formula SWOT ya. Nah, tadi ada ya di salah satu slide saya untuk formula pada anak ya. Nah, lalu sebenarnya yang juga mungkin sering jadi pertanyaan ya, klasifikasinya bagaimana ya? Kan juga sesuai dengan CKD pada orang dewasa ya. Nah, yang saya tahu bahwa dari nefrologi pediatrik internasional merekomendasikan ya sesuai pedoman KDOGI tadi ya bisa digunakan stratifikasi untuk yang dewasa ya. Namun itu ya hanya direkomendasikan untuk umur lebih dari 2 tahun ya. Nah, kalau umur kurang dari itu ya ada yang mengatakan cukup ditulis bahwa lebih 75 ml per menit ya atau bisa dikatakan dia normal, menurun atau sangat meningkat ya. Nah ini yang masih untuk pada anak-anak ini ada yang menyatakan seperti itu Dokter Sari ya. Saya mungkin menjelaskannya berkembang ya selain rumus SWOT tadi bagaimana sih kita menginterpretasi hasil pemeriksaan EGFR pada anak-anak ya. Mungkin Prof. Lisyani bisa menambahkan Prof karena pada anak-anak ini hal yang khusus Prof. Monggo Prof. Maaf ini saya tadi ada konsulan jadi. Gimana Dokter Hani? Untuk ya EGFR untuk anak. EGFR pada untuk anak-anak Prof. Ya, untuk anak-anak selama ini apa direkomendasikan si KDEP saya rasa belum ya. Menggunakan SWOT, Prof, rumus SWOT. SWOT ya, SWOT atau menahan berat hanya ada 2 itu kan, tetap itu. Nggak bisa pakai lain kalau ada ya. Saya sependapat Dokter Hani hanya 2 rumus itu saja, SWOT atau penahan berat. Tapi yang lebih disukai yang SWOT ya. Yeah.
Oke, baik, sudah terjawab Saya ya. pengalaman ini, saya pengalaman anak, itu anak ya, belum lama ini sebulan yang lalu. Ada dari sejawat yang meminta EGFR untuk anak, tapi karena kan rekomendasinya itu dari National Kidney Foundation kan tidak dijelaskan berlaku untuk dewasa, mungkin penangkapannya begitu di laboratorium itu. Lalu untuk anak pun dibuat CKDEP. Nah, padahal pemeriksaannya ada 2, ada kreatinin, ada sistatin C. Lalu dua-duanya dihitung dengan CKDEP. Ya 2021 itu. Keluarnya itu beda banget, Dokter Hani. Lalu dikonsulkan saya, yang satu yang dengan sistatin C itu malah rendah sekali nilainya. Yang dengan kreatinin masih mendekati 60. Ya, yang satu masih mendekati 60, yang satu sudah 30-an sekian. Jadi bingung kan? Ya, saya menjawab kalau anak memang nggak boleh dipakai CKDEP ya. Ya, Dan kalau mau ada 2 tadi permintaannya, ada serum kreatinin dan ada sistatin C untuk dewasa ya. Ya dipakai seperti yang Dokter Hani rekomendasikan tadi, combine ya, kombinasi ya. Tapi ya, jangan dibuat sendiri-sendiri, nilainya beda. Nanti malah ya, bingung. Prof. Jadi harus dikombinasi, memang pakai yang kombinasi, dan memang kan rekomendasinya tahun 2021 juga hasilnya akan lebih bagus kalau memakai kombinasi. Saya rasa gitu ya, Dokter Hani. Ya, Prof. Ya. Ya, Prof. Ya, baik. Ini sepertinya kok tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau raise hand, open mic, dipersilahkan raise hand. Wah, kok tidak ada. Dari Bu Suci mungkin mau bertanya. Dokter Meta. Enggak ada dari saya. Tadi udah. Oke, Makasih Dokter Dokter Meta Heni, makasih sudah. Prof Lis. Sama-sama. Galau itu bikin galau soalnya kadang-kadang itu ya Dokter Hani. Oke, kalau gitu saya mau bertanya konsultasi Dokter Han. Ini pengalaman ya, saya dikonsul ya. Jadi ini sistatin C pada pemeriksaan usia kurang lebih 50 lah ya. Sistatin C-nya itu meningkat gitu ya. Jadi dia bingung kok sistatin C-nya meningkat, itu kreatininnya normal. EGFR penghitungan CKDEP itu juga normal. Nah, ini kok bisa demikian? Kenapa ya Dokter Hani ya? Ya, baik. Terima kasih Dokter Edward pertanyaannya ya. Iya, Ya, jadi sistatin C kan dulu dianggap ideal ya, sangat lebih bagus dari kreatinin. Tapi penelitian akhir-akhir ini kan menunjukkan bahwa kondisi tertentu, misalnya gangguan tiroid, itu bisa mempengaruhi. Kemudian beberapa penelitian obesitas itu juga ternyata bisa mempengaruhi peningkatan daripada sistatin C. Jadi salah satu hal yang dikatakan sistatin C itu dianggap bagus karena dia secara konstan itu dikeluarkan oleh semua sel-sel berinti. Tetapi ketika ada gangguan, misalnya pada tiroid, ya, kemudian bahkan ketika CRP sangat meningkat, maka pengeluarannya secara konstan itu akan mengalami perubahan. Jadi bisa mendadak tinggi ya, mengalami gangguan ya. Jadi kemudian memang sistatin C itu kenapa kemudian dikombinasikan dengan kreatinin, karena adanya faktor hal-hal itu masing-masing punya kelemahan sehingga harapannya ketika digabungkan bisa mengurangi kelemahannya. Kalau sistatin C itu mungkin perlu dipertimbangkan hal-hal itu Dokter Edward yang bisa mempengaruhi nilainya. ya baik. Mungkin juga kita harus mengevaluasi ya, apakah ada penyakit lain dari orang ini ya selain mungkin dari ginjal, karena kok EGFR-nya normal. Makanya saya juga kemarin edukasinya adalah EGFR-nya ini ya normal ya sudah gitu ya, tapi ya silahkan dicari penyakit lainnya apa. Oh ternyata jawaban saya benar ya. Takutnya salah saya bukan konsultan ginjal hipertensi. Nefrologi. Ya baik, dari saya sih sudah cukup jelas ini ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya undang untuk partisipan-partisipan baik dari residen, Bapak Ibu teman sejawat yang mau bertanya kembali ataupun untuk raise hand dipersilakan. Wah, tidak ada. Berarti sudah jelas sekali ya. Semoga
bisa memberikan ilmu tambahan bagi kita semua, mengingat kembali, merefresh ya, jadi akan mengerti penggunaan untuk CKD dengan DM gitu ya, CKD tanpa DM, terus juga berbagai usia, bayi, terus anak-anak, usia geriatrik gitu ya. Jadi kita tahu penggunaan rumusnya, menggunakan rumus apa yang paling baik bagi pasien-pasien tersebut, sehingga tujuannya adalah mengakses gitu ya keadaan pasien secara mendekati ketepatan dan mengecilkan biasnya gitu ya, karena walaupun demikian penggunaan itu tetap aja bias gitu ya, yang diharapkan sesuai dengan in vivo-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya mungkin tutup untuk diskusi ini dan presentasinya. Terima kasih atas presentasi yang sangat jelas dan lengkap, Dr. Hani. Kita bisa bertemu kembali di kuliah berikutnya ataupun mungkin kolaborasi penelitian dengan UNER, dengan Undip. Nah, ini gabungan gitu ya. Nanti proyek besar itu bisa mengadakan proposal besar ya dari hibah-hibah. Brawijaya Pak Ed, bukan UNER. Maaf, Brawijaya salah Unibro. maaf. Kelupaan Dr. Hani. Dan di Indonesia, Dr. Hani. Hipoglikemi ya Pak Ed. Iya nih, puasa saya belum makan. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Hani. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Rima sebagai MC, segera biar saya tidak salah ngomong lagi nanti hipoglikemi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Dr. I. Edward HSLMM, MHKes, MSI Med, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Mohon izin kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan acara, berkenan untuk kita foto bersama. Kepada Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, Dr. Dwi Retnoningrum, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, Dr. Nyoman Suci Widyastiti, MKes, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dan Dr. I. Edward KSLMM, MHKes, MSI Med, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, berkenan untuk membuka kamera. Kepada Prof. Lis, berkenan membuka kamera. Loh, sudah saya buka. Sudah, Kelihatan? ya. Sudah, Sambung, Prof. Prof. Sudah. Yuk, foto. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. Sudah saya buka ya. Ya, Halo? Prof. Sudah, Prof. 1, 2, 3. Bu Meta, sekalian. Kepada Dr. Meita, bisa berkenan membuka kamera. Wes ket mau Mbak, buka terus. Baik, Dokter. Yuk, foto. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, seluruh hadirin berkenan untuk membuka kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Hani Susianti, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang telah berkenan menjadi pembicara dalam kegiatan pada siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Di akhir kata, kami segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hani. Dr. Hani, Terima kasih, Dr. Nuan semuanya.